حالكم أيها الإخوان والأخوات أحباب الكرام. Alhamdulillah. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه القاعة المباركة ولقاء مبارك إن شاء الله تعالى. نلتقي من جديد ولقاؤنا لقاء 13. وأحييكم بتحية المسلمين أو بتحية المؤمنين أو بتحية أهل الجنة تحية تزيد بها مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوان أحباب الكرام، الآن موعدنا هو حديث 40 النووي. نعم ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. والآن نحن في حديث 30. نعم في حديث 30. جيد أيها الإخوان أحباب الكرام، كما عادتنا أنا سأختار واحد منكم الذي يريد أن يقرأ النص. جيد. Kemarin sampai mana kita kawan? Hadis 30 sekarang ya? Nah, Ustadz, masuk hadis 30. Syarah yang hadis ke-29 belum, Ustadz. Oh, belum ya? Syarahnya belum, Ustadz. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, ya, kepada sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Baik, al-an nahnu Oke, sekarang yang baca adalah Gus Marlin. Nah, Gus Marlin. Nah, Ustadz, asyar yursiduna hadal hadisi ila anil amalil ladzi yunajji minan nari wa yadkhulil jannati wa ibadatullahi wahdahu duni min Duna min suwahi, ya Ustaz? Duna man siwahu ma'al qiyamah. Setelah kata ma'a kasrah ya. Ma'al qiyami bima faradallahu alal abdi minas salati wa zakat. Kan enggak pakai alif lam. Kan enggak pakai alif lam. Min salatin. Min salatin wa zakatin wasaumin, ya Ustaz. Wasaumin wa hajjin wa anil jama'i wa anil jami'a wa anil jami'a apa ini? Liwujuhul khairi sadaqatin sadaqatut tatawwu'i sadaqatut tatawwu'i wassaumi wa tahajjud fi jawfil laili. Jadi, Masya Allah, barakallah fiik. Nah, asyarhu yurshiduna hadzal haditsu
hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita annal amala, bahwasanya amalan alladzi yunji, yang menyelamatkan, ya jadi yang menyelamatkan kita itu dari api neraka bukan keluarga kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan, tetapi yang menyelamatkan kita dari api neraka adalah amalan kita. Tayyib, annal amalan ladzi yunji minan nar, bahasanya amalan yang menyelamatkan seseorang dari api neraka, wa yudkhilal jannata, dan memasukkan. Kalau yadkhul masuk, tapi kalau memasukkan yudkhilu, dari kata adkhala yudkhilu. Kalau masuk dakhala yadkhulu. Wa yudkhilul jannata, dan memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa amalan itu? Huwa ibadatullah, dia adalah ibadah kepada Allah. Wahdah, itu yang pertama, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Artinya apa itu? Tauhid. Kita kuatkan tauhid kita, ya. Orang yang misalnya banyak dosanya tetapi dia masih ada tauhid dalam hatinya, maka masih ada harapan bagi dia untuk masuk surga. Tapi kalau ada orang yang beramal banyak, ya, tapi tetap melakukan perbuatan syirik, maka amalannya akan habis dan akan memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi huwa ibadatullahi wahdah, yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah, duna man siwahu, tidak selainnya. Tidak ada beribadah selain Allah, tidak menyembah kuburan, tidak minta-minta ke kuburan, tidak minta-minta ke pohon, tidak mempercayai keris itu akan mendatangkan rezeki, kecuali kalau kerisnya dijual, ya itu dapat itu kita, ya dapat uang kita, ya. Tapi dengan kita mengusap-ngusap keris, ya kan, terus kita bersihkan, kita jaga, supaya apa? Supaya lancar rezekinya, supaya apa, tidak ada makhluk halus yang mengganggunya. Maka ini tidak boleh, ini adalah syirik. Oke, selain itu apalagi? Selain hanya, apakah cukup kita hanya mentauhidkan Allah? Kalau saya beriman kepada Allah, apakah cukup? Tidak cukup. Maka apalagi ma'al qiyami, dengan melaksanakan apa yang dilaksanakan bima faradallah, dengan apa yang Allah wajibkan. Namanya kita cinta, tentu nurut dong terhadap orang yang kita cintai. Kita mengaku cinta kepada Allah, ya harus nurut apa yang diperintahkan Allah. Kata Allah sholat wajib, jangan nanti kita bilang cinta pada Allah, iman kepada Allah, tapi disuruh sholat ntar dulu, disuruh berhijab ntar dulu, berarti cintanya adalah cinta palsu. Cinta apa cintanya? Cinta palsu. Betul tidak? Sama juga orang yang itu, orang yang mencintai seseorang, ya kan, kemudian dia masih memikirkan yang lain, berarti ya berkhianat. Sama juga kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi juga mempercayai dukun, ya kan, berarti kita mengkhianati cinta kita kepada Allah. Ya, cinta yang sejati adalah cinta kita mengakui bahwasanya cinta kita kepada Allah, kemudian kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ma'al qiyami bima faradallahu alal abdi, yaitu dengan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Ya, itu harus kita laksanakan. Kemudian apa, berupa apa itu yang Allah wajibkan? Yaitu berupa sholat, ya kan? Kemudian apalagi zakat, kemudian apalagi puasa, saumin, puasa, kemudian apalagi puas haji. Wa annal jami'ah, dan yang semuanya itu liwujuhil khair, adalah dalam bentuk
kebaikan. Ya, adalah bentuk liwujuhil khair, dalam bentuk-bentuk kebaikan. Ya, sedekah tatawu'i, sedekah sunnah, sedekah yang sunnah, dan puasa, itu sunnah itu. Yang wajib tadi yang itu, yang Allah sebutkan itu sedekah, salat, zakat, puasa Ramadan, haji, itu yang wajib. Adapun selainnya, sedekah maka itu tatawu, maka itu sunnah. Kemudian tahajud itu sunnah. Tahajud fi khawfil lail, fi jawfil lail, pada tengah malam. Ya, tahajud pada tengah malam, maka itu adalah sunnah. Jahit. Tafadhal Syekh Yahya Iqra. Ada Syekh Yahya enggak? Nah, Ustaz. Nah, fadhal. Aina. Narosa. Bawang merah, bawang putih, sama tomat, sama Wana rosa. Betul. Wana rosal amri islami wa amuduhu as-salati. Oke. Wa anna rosa amri. Dia rosa nggak pakai alif lam, amri pakai alif lam, maka itu idhofah itu. Mudah nilai. Nah, mudah nilai. Wa anna rosal amri, bahwasanya ya puncak segala urusan itu apa? Islamu. Berarti Islam itu khabarnya adalah Islam. Maka artinya apa? Segala urusan, apapun urusan kita, mau jadi apapun kita, maka tujuan kita adalah Islam, membela Islam. Mau jadi dokterkah kita tujuannya membela Islam. Mau jadi tentara kita, tujuannya membela Islam. Menjadi pedagang kita, tujuannya membela Islam. Mau menjadi gubernurkah kita, tujuannya membela Islam. Menaikkan agama Islam, meninggikan agama Islam. Bukan sebaliknya merendahkan agama Islam, ya. Dari puncak segala urusan itu adalah Islam. Wa umudahu as-salatu. Dan tiangnya apa dari Islam itu adalah sholat. Ya, kalau orang mengaku Islam tetapi tidak sholat, berarti Islamnya Islam apa? KTP. Masukkan lalu. Masukkan bisa. KTP. Ya, Islam KTP. Jahit Mumtaz. Jadi kita harus untuk mengaplikasikan itu, maka kita ini kan kita harus sholat. Nah, Rofiani Gorontalo. Hadir Ustaz. Wa'alahul jihad fi sabil i'la'i kalimatillah. Oke. Wa'alahu, dan puncaknya ya yang tertinggi, yang tertinggi dari Islam itu apa? Al-jihad. Tertinggi dari Islam itu adalah jihad. Jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Untuk apa? I'la'u kalimatillah, ya. Fisabili i'la'i kalimatillah, dalam jalan meninggikan kalimat Allah, ya. Meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, meninggikan tauhid, ya. Maka dari itu puncak dari Islam itu adalah jihad. Nah, jihad yang paling tinggi adalah berperang di jalan Allah. Termasuk belajar ini juga jihad. Belajar jihad. Naam, Jahid Mumtaz, barakallahu fiik. Naam, al-an Fata Nurdini. Naam Ustaz. Wa anna malaka dzalika kullihi bi an yumsikal insan 'anil kalamil ladzi yufsidu hadhil a'mal idza 'amalaha. Falyahdhar kulla muslim idza 'amala a'malan salihatan an yatlaqa lisanahu bima yanfa'uha aw yubtiluha fayakunu min ashabin nar, na'udzu billahi minan nar. Wa ukilat ghadabul jabbar. Nah, Jahid, barakallahu fiik.
Jadi wa anna malaka dzalika kullahu, dan bahwasanya ya bisa dimiliki semuanya yang tadi itu ya, yang sunnah-sunnah itu ya, puasa sunnah, kemudian sholat tahajud, itu bisa dimiliki dengan apa? Ya pahalanya sama ya. Bukan berarti kalau gitu kita nggak usah sholat tahajud, Ustaz. Bukan ya. Bukan seperti itu. Tetap sholat tahajud, tetap puasa sunnah, tetap apa namanya sedekah, tapi bisa dimiliki juga dengan apa? Bi ayam sikal insanu anil kalam. Dengan apa? Menahan ya perkataannya, seseorang menahan lisannya, alladzi yufsidu hadhil a'mala, yang merusak amalan ini. Jadi perkataan itu bisa merusak amalan kita. Misalnya kita bersedekah ya, kemudian dengan menyakiti hati orang itu, nih saya sedekah sama bapak ya 200.000 nih ya, bapak mah kerjanya minta-minta mulu, apa-apa sih, saya kan orang kaya gitu, besok mah ya, tapi jangan minta-minta mulu kerjaannya mah ya, emang nggak ada lagi pekerjaan, oh bapak kayak orang begini, jangan sampai kita menyakiti hati dia ya. Artinya kita ya udah, kalau mau ngasih ngasih aja, tapi kalau nasihati dengan baik ya gitu kan, asal apa, supaya dia tidak tersinggung ya. Atau kita sebut-sebut pemberian kita kepada orang lain, wah itu masih baju yang dipakai si itu tuh, itu saya yang beliin tuh. Nah, gimana kira-kira itu perasaan kita? Disebutnya baju yang kita dibeliin tuh dia yang itu. Agak malu juga kita kan? Nah, gitu juga kalau kita ini kan merusak amalan kita. Nah, apa, wa anna malaka dzalika kullahu bi ayyamsikal insanu anil kalami alladzi yufsidu hadhil a'mala idza amilaha, yang mana akan merusak apa amalan-amalan itu apabila dia diiringi dengan kata-kata yang tidak baik, diiringi kata-kata tidak baik, diiringi dan ria, sum'ah, maka itu akan menghapus apa amalannya. Falyahdar, falyahdar kullu muslimin, maka berhati-hatilah setiap orang muslim, idza amila a'malan, apabila dia melakukan sebuah amalan ya, apabila dia melakukan sebuah amalan ya, solihatan, yang soleh, bi ayyutlika lisanahu, untuk mengucapkan ya kata-kata yang diucapkan oleh lisannya, bima yanfa'uha, yang bermanfaat untuk amalannya itu. Jangan sampai kata-kata itu merusak amalannya, au yubtiluha, atau kata-kata itu malah membatalkan ya amalannya, fayakunu min ashabin nar, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillahi minan nar, wakalat ghadabul jabbar. Nah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan seluruh kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung ya dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan berlindung daripada api neraka. Dari apa? Dari menjaga lisan kita. Menjaga lisan. Wadih. Jelas ya? Jadi sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-30. Hadis salazun. Nah, faddal man yuridu an yaqra. Ana Ustaz. Zahra Ustaz. Oke. Zahra, tafaddali. Al-hadithu as-salasuna an Abi Sa'labata Khushayniyah Jursumi bin Nashir sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala
تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثون عنها. خلاص Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, an Abi Sa'labata Khushani Jurusumi bin Nashirin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jurusumi bin Nashirin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah SAW, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala. Qala itu fi'il apa itu? Fi'il madhi. Nanti ya kan, filenya apa? Mana filenya? Mustatir. Damir mustatir, takdirnya apa? Tatir. Allah. Nah, kembali ke mana? Ke Rasulullah. Ke Rasulullah SAW yang bersabda. Apa kata Rasulullah? Perhatikan. Innallah ta'ala, bahwasanya Allah SWT farobo, memfardukan, mewajibkan faraido, beberapa kewajiban. Faraido itu jamak daripada faridoh. Nah, kenapa nggak ditanwinkan? Padahal nggak pakai alif lam, ya? Kenapa nggak faraidon? Karena ini adalah isim ghairu munsharif. Isim apa namanya? Mamnu min as-sarf ghairu munsharif. Ya, harusnya kalau nggak pakai alif lam faraidon, tetapi karena dia tidak tidak boleh ditanwin, maka ini tidak boleh kita tanwin, maka kita baca faraido sama dengan masajida, kemudian apalagi kurosiya, kemudian masobiha, nah seperti itu ya. Jadi ini tidak boleh ditanwin faraido. Ya, Allah SWT telah mewajibkan beberapa kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan kalian sia-siakan atau kalian anggap remeh, ya, atau kalian abaikan sampai-sampai kewajiban itu melewati batas waktunya. Misalnya Allah SWT telah mewajibkan sholat, maka kerjakan sholat itu tepat waktunya, jangan diremehkan, ya, kemudian dianggap enteng, ya kan, dianggap enteng, ya, maka atau diabaikan sampai keluar waktu sholat, itu tidak boleh. Fala tudayyi'uha, jangan diabaikan, jangan dianggap remeh, jangan menggampangkan, gitu ya. Jadi harus tepat pada waktunya. Ya, Allah mewajibkan beberapa kewajiban. Wa hadda hududan, dan Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan. Allah telah menetapkan batasan-batasan. Ya, jangan pada ta'taduha, dan jangan kalian, ya, Allah telah ini kan batasan tersebut, jangan kalian melanggar. Ya, jangan kalian melanggar. Jadi artinya ada hal-hal yang wajib Allah berikan, Allah perintahkan dengan wajib, ya, dengan kata-kata wajib, itu menunjukkan wajib. Maka kita tidak boleh, ya, melanggar kewajiban itu, tidak boleh mengabaikan kewajiban itu, ya, menyanyiakan kewajiban itu atau menganggap remeh sampai waktunya keluar, ya. Kemudian Allah sudah memberi juga batasan, ini batasan halal, ini batasan haram, ya, ini batasannya boleh, ini sunnah, ini kamu lakukan gak apa-apa. Nah, Allah berikan, tetapi jangan engkau melampaui batas, jangan engkau mendekati batasan itu, bahkan melanggarnya gak boleh. Misalnya Allah batasi jangan melakukan perbuatan zina misalnya, atau mencuri. Maka itu batasan itu jangan dilanggar, bahkan tidak boleh kita mendekati. Misalnya zina itu batasannya nggak boleh dilakukan, maka jangankan melakukannya, ya, kita juga harus menjauhi. Makanya Allah katakan pada taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Oke, kemudian Allah mengatakan wa harrama asya,
Asya ini juga apa dari jamak syai'un. Asya juga tidak boleh ditanwin, ya. Asya a tidak boleh, artinya asyaan, tetapi ini tidak boleh ditanwin, mamnu minas shorof, maka dia juga dikatakan asya'a. Dan Allah ya mengharamkan beberapa hal, fala tantahikuha, dan jangan pula kamu menerjangnya. Nggak boleh kamu melaksanakannya, melakukannya, ya. Jangan sampai melanggarnya, jangan sampai melanggar yang diharamkan oleh Allah, yang dibatasi oleh Allah. Jangan kita melewati batas tersebut yang diharamkan oleh Allah. Jangan pula kita melanggarnya. Jadi kita itu hidup pada koridor Allah Subhanahu wa taala, pada undang-undang Allah, tidak hidup seenak kita saja. Kemudian wasakataan asya, dan Allah mendiamkan beberapa hal, ya. Tidak Allah sebutkan ini haram, ini wajib, ini sunnah, tidak Allah sebutkan, ya. Maka itu adalah rahmah, itu adalah bentuk kasih sayang kepada kita agar kita mudah dalam menjalani hidup ini, ya. Bukan Allah lupa, kok Allah nggak sebutkan ininya, kok ini ke Allah sebutkan, ini hukumnya kenapa nih? Nah, itu bukan karena Allah lupa, maka itu adalah rahmah, kasih sayang Allah untuk kalian. Ghairun nisyan, bukan berarti Allah lupa. Fala tabahasu anha, maka jangan engkau mencari-cari kenapa begini, kenapa kok ini, kenapa nggak ada hukumnya. Jangan mencari. Contohnya yang tidak Allah sebutkan hukumnya ini, ya, Allah mendiamkan, tidak Allah jelaskan, seperti sifat Allah dan sifat-sifat Allah. Maka kita meyakini sifat-sifat Allah itu, tetapi jangan ditanyakan kaifiyahnya, bagaimananya. Gitu. Misalnya pendengaran Allah, ya, pendengaran Allah itu luas. Jangan kita bayangkan bagaimana telinga Allah itu besarnya, kok bisa luas, bagaimana ininya. Itu nggak boleh kita yakini sifat-sifat Allah, ya. Allah dalam Al-Quran memiliki tangan, gitu kan, kita yakini tangan itu Allah itu ada, tapi jangan kita bayangkan tangan Allah itu seperti apa, besarnya seperti apa. Itu nggak boleh, ya, karena Allah diamkan, tidak Allah jelaskan, kita hanya meyakini saja. Atau di dalam contoh yang lain, Syekh Utsaimin mengatakan, ya, seperti ini, seseorang yang belanja di pasar, kemudian ayam potong itu atau hewan potong, ya, itu kan nggak ada disebutkan hukumnya oleh Allah, ya. Maka itu jangan ditanya-tanya, jangan dicari-cari tahu. Kalau pasar itu adalah pasar kaum muslimin, maka kita cukup diam saja, percayakan saja itu pasti disembelihnya memakai bismillah. Jangan ditanyakan, oh ini Pak sembelihnya pakai bismillah nggak? Kata yang jual nggak tahu, saya ini coba tanyain ke jagalnya. Yaudah pergi ke jagalnya, ya, kemana cari jagalnya, kemana. Itu memberatkan kita. Jangan sampai kita memberat-beratkan diri kita. Jelas sampai sini, ya. Kalau itu pasarnya ke pasar kaum muslimin, maka nggak usah ditanyakan ini sebenarnya pakai bismillah nggak. Nggak usah. Jelas? Iya, Ustaz. Ustaz. Oke. Jadi kalau yang diinikan oleh Allah, yang didiamkan, bukan berarti Allah itu Allah itu lupa. Ya, bukan berarti Allah itu lupa. Itu mengartikan Allah itu, ya, sayang sama kita. Berarti di sini, di hadis ini meliputi beberapa hal, ya. Yang pertama mengumpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah Allah mewajibkan beberapa kewajiban.
jangan diabaikan. Kemudian Allah yang kedua adalah Allah memberikan batasan jangan dilanggar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ya, jadi makanya di dalam ada kaedahnya setiap yang mubah, setiap yang muamalah, ya, yang bersangkutan dengan dunia, maka hukumnya adalah mubah, boleh, ya boleh. Al-muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal daripada muamalah itu adalah boleh, ya boleh asalnya, ya. Maka yang ditanya itu ya, kalau apa namanya, kalau ibadah al-aslu fil ibadah haram hatta ya'tiyal dalil, ya sampai ada dalil yang memerintahkan. Oke, jadi kalau muamalah yang ditanya itu adalah apa namanya itu, ada nggak dalil yang mengharamkan? Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, maka boleh kita lakukan. Misalnya kita makan hewan. Nah, hewan ini ada nggak dalil yang mengharamkan? Kalau nggak ada, maka kembali kepada kaidah asal. Kaidah asalnya adalah boleh. Kullu asya mubah. Setiap sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu untuk ibadah muamalah. Kemudian untuk ibadah pada dasarnya adalah haram, ya pada dasarnya adalah haram. Maka ditanya ada nggak dalil yang memerintahkan? Ada dalil nggak yang memerintahkannya? Kalau ada dalil yang memerintahkannya, maka kita lakukan. Bukan ada dalil yang ditanyanya, bukan ada dalil yang melarang. Oh, saya melakukan ini kan baik ini. Memang ini baca subhanallah beribu-ribu kali. Kenapa nggak boleh? Nah, ditanyakan ada nggak dalil yang memerintahkannya? Kalau nggak ada dalil, jangan boleh. Dah, jangan ditanyakan ada dalil yang melarangnya, enggak. Tapi ada dalil yang membolehkannya. Begitu. Ada nggak dalil yang membolehkan? Ada nggak dalil perintahnya? Bukan dicari larangannya, tapi ada perintahnya nggak? Jelas sampai sini ya? Jelas Ustaz. Ustaz. Oke, kemudian yang ketiga adalah ya Allah mengharamkan jangan dilaksanakan, jangan dilaksanakan atau apa namanya dilakukan, jangan dilakukan yang haram itu, bahkan tidak boleh didekati. Kemudian yang keempat, Allah diam, berarti itu boleh, berarti itu mubah. Nah, ini berarti kan hukum Islam ini ya, yaitu wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian mubah. Ya, empat hukum Islam itu. Pak Ade? Waduh, Ustaz. Sekarang yang dari akhwat Dwi Astrini, 6. Al-Mufradat. Al-mufradatu farada aujaba wazzamu. Farodo artinya aujaba wa alzama. Sama artinya mewajibkan. Lanjut. Fala tudayyuha bitarki wattahawanu. Bitarki watahawuni. Wattahawuni. Fala tudayyuha, dan janganlah engkau menyia-nyiakannya, mengabaikannya. Itu apa maksudnya? Bitarki, dengan meninggalkannya. Watahawuni, dan menganggap enteng, ya, meremehkannya. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Ning. Nah, ning. Oke. Ummu Aqsa udah baca belum tadi?
Belum Ustaz. Aka fadali yaum aqsa. Fala tan fala tantahakuha. Tantahiku. Fala tantahiku. Fala tantahikuha. Nomor La 3 belum Ustaz. oh, belum ya. Mana yang mana? Ta'taduha. Fala ta'tadu ya. Fala ta'taduha. Fala ta'taduha. Fala tatajawazuha. Fala tatajawazuha. Fala ta'taduha artinya fala tatajawazuha. Tatajawazuha ini artinya sama ya dengan ta'tadu, jangan melewatinya. Tatajawazuha artinya melewatinya. Nah, lanjut. Fala tantahikuha la tatanawaluha wa la taqrabuha. Tatanawal itu banyak arti ya. Misalnya ana atanawalul fatur, berarti saya makan pagi. Kalau kita bilang ana atanawal kitab, saya membaca buku. Ana atanawal dawa, saya minum obat. Kalau di sini la tatanawaluha, jangan engkau melakukannya. Jangan engkau melakukannya. Kemudian wala taqrabuha, dan jangan pula kamu dekati. Ya. Tidak boleh melakukannya, tidak boleh pula mendekatinya, ya. Jangan supaya kita tidak melakukannya, maka jangan dekati. Ya, jangan dekati, jangan kepo. Kalau kepo akhirnya apa? Akhirnya terseret. Jayid, mumtaz. Al-an Abdul Karim. Abdul Karim. Adinda Nazla. Abdul Karim. Nah, fadhal ya Abdul Karim. Sakata wasakata. Abdul Karim. Enggak itu ya. Oke, Adinda Nazla. Adinda Nazla. Adinda Nazla. Ahmad Firli. Ahmad Firli. Nah, Ustaz. Fadal. Wasakata. Wasakata an asya'a. Falam yahkum fiha bi syai'in. Maksudnya wasakata an asya itu Allah mendiamkan sesuatu, maksudnya falam yahkum, dan maksudnya Allah tidak menghukuminya dengan apapun, tidak Allah hukumi dengan wajib, tidak Allah hukumi dengan haram, maka itu menunjukkan adalah mubah. Dan jangan pula kita bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, ya cukup kita kalau mubah maka boleh kita lakukan, itu saja. Oke, lanjut siapa tadi? Ahmad Firli. Rahmatan lakum bi'adamin tahrimiha au hilha. Oke, rahmatan lakum itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kalian, bi'adami tahrimiha, tanpa adanya pengharaman, au hilliha, atau tidak juga menghalalkannya, ya, berarti itu boleh, ya, tidak Allah sebutkan itu halal, tidak Allah sebutkan pula itu haram, itu menunjukkan itu mubah. Jahil. Nah, barakallahu fiik ya Firli, jazakallah khairan jaza. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, Adinda Nazla. Oke. Afianti Martadi Raja. Afianti. Dila Siriyuni. Oke. Nah, ayo Dila. Rahmatan lakum. Udah di bawahnya sekarang. Ghairu nisyanin li'ah kama miha. Li'ahkamiha. Fala tabhasu anha la tabtashu wa tas'alu anha.
Oke, orang nisyan ya tidak lupa. Apa tidak lupa apanya? Tidak lupa li ahkamiha terhadap hukum-hukumnya. Allah itu tidak lupa. Sinatu wala naum. Ya, tidak lupa dan tidak pula tidur ya. Fala tabahasu anha, janganlah kau mencari-cari tentang hal tersebut. Wala taftashu wa tas'alu anha. Janganlah kau bertanya-tanya akan ya hukumnya ya. Kalau tidak Allah sebutkan hukumnya ya maka kita kita lakukan saja boleh ya, asal ya sebelum kita belum tahu hukumnya ya maka boleh kita lakukan ya. Asal ke segala sesuatu di dunia ini menyangkut muamalah maka itu adalah asalnya adalah mubah, boleh. Oke. Jadi zikrina istighfarah. Nam Ustaz. Yurshiduna hadzal hadis bi anna Allah subhanahu wa ta'ala farada alaina faraidu wa alzamna al-qiyamah biha wal muhafadzah alaiha. Oke, udah 6. Yurshiduna hadzal hadis, hadis ini menunjukkan kepada kita bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala farada alaina, telah mewajibkan kepada kita faraido, beberapa kewajiban, wa alzamana qiyama, nah, dan memerintahkan kita al-qiyama untuk melaksanakannya. Ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Tidak hanya saja melaksanakannya, tetapi juga wal muhafadzata alaiha, juga menjaga kewajiban itu. Ya, kalau hanya melaksanakan mungkin 1 hari 2 hari aja. Tapi kalau menjaga berarti terus menerus. Nah, wadhi ayyuhal ikhwan wal akhwat. Wadih Ustaz. Jayid. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Al-an Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Nah Ustaz. Nah, fadal. Fala tukhalifu awamirallahi fanatrukuha au natahawanu biha fanadkhulu 'alaiha an-naqsu wal khalalu fala nuaddiha kamilatan wa anna Allah subhanahu hadda hududan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Fala tukhalifu awamirallah, dan jangan kita menyelisih perintah-perintah Allah. Fanatrukuha, kemudian kita meninggalkannya, apalagi meninggalkannya perintah-perintah Allah tuh. Au natahawanu, atau kita kita menganggap sepele, menganggap enteng, menganggap remeh dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan tuh. Kemudian fanadkhulu 'alaiha naqsa, kita masuk kepada ibadah itu dengan bentuk kurang, enggak serius, ya kan? Wal khalal, dan rusak. Ya, khalal itu rusak ya. Sehingga fala nuaddiha kamilatan, sehingga kita tidak melaksanakan perintah Allah itu dengan sempurna. Ya, bermain-main dalam beribadah misalnya, jadi nggak sempurna, nggak serius, nggak khusyuk, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna. Kemudian wa anallaha subhanahu hadda hududan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan batasan, ya, hadda hududan, memberikan sebuah batasan, ya. Maka kita dengan batasan itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita melewati batasan tersebut, ya. Kemudian lanjut,
Man, Ana Ustaz. Naam, Abdul Karim, naam. Wa amarana bi alla natawajazana wa nata'ada Natajawazaha bi alla natajawazaha natajawazaha wa nata'addaha ila ma la yahillu wa la yajuzu lana irtikab irtikabahu wa harrama alaina asya'a fala yajuzu lana natawalaha tanawalaha wala al-qurba minha. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, wa amarona, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bi alla natajawaza. Harusnya natajawazu, tetapi ada an di sini. An la natajawaza. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita tidak melanggar perintah tersebut. Wa na'ata'addaha, dan tidak ya melampaui batas. Ilama la yahillu, terhadap apa yang tidak Allah bolehkan, tidak Allah halalkan, wala yajuzu lanartikabuhu, dan tidak boleh bagi kita untuk melakukannya, melanggarnya. Ya, irtikabu itu dia marfu ya karena dia fa'il daripada yajuz. Wa harrama alaina asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita beberapa hal, fala yajuzu lana tanawuluha. Tanawul itu adalah masdar daripada tanawala, ya tanawalu tanawulan. Fala yajuzu itu fiilnya, ya fa'ilnya adalah tanawuluha. Fala yajuzu lana tanawuluha walal qarbu minha. Tidak boleh kita melakukannya dan tidak boleh pula kita mendekatinya. Kan makanya setelah setiap perbuatan yang Allah haramkan itu, ya tidak, Allah tidak mengatakan fala taf'aluha, tetapi Allah mengatakan Pak wala taqrabu. Selalu mengatakan wala taqrabu. Wala taqrabu zina. Karena apa? Mendekati itu akan menyeret kepada apa? Menyeret kepada apa? Melakukan. Betul tidak, ya kan? Ketemu nomor mantan, ya kan? WA-WAan dengan mantan tersebut, ya kan? Ada masalah keluarga, curhat kepada mantan. Nah, akhirnya udah ya sama-sama hatinya kecantol. Akhirnya reunian. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hakazanam. Jadi kalau ada menyimpan nomor mantan, dibuang aja. Supaya tidak cinta lama bersemi kembali. Apa namanya itu istilahnya? TLBK. TLBK. Nah, harus hati-hati kita. Yang bukan bukan mahram kita atau bukan keluarga kita, kalau kita japri atau WA ininya aja. Memang kalau perlu baru kita, kalau nggak perlu jangan pula menjapri-japri istri orang kan, jangan pula menjapri-japri suami orang yang nggak penting-penting, ya kan. Tapi kalau penting kayak kita jualan, ya kan, nanyain harga, itu penting, ya. Menanyakan pelajaran ke guru itu penting. Tapi kalau udah menyimpang, pertanyaannya apa sebenarnya? Itu jangan. Wadih? Jelas? Nah, wadih jidan. Nah, lanjut. Sekarang Fata Nurdini Boyolali. Naam. Masnah Laila. Oke. Naam, fadhal. Wasakata. Bismillah. Wasakata an asya'a falam yuzkaru. Falam yazkur laha hakaman fi hukman. Falam
Walam yuskaro Falam laha. yazkur. Kalau Yuzkar itu jadinya dia fi'il majhul jadinya. Ini kan fi'il maklum. Falam yazkur. Allah tidak menyebutkan gitu. Amsat. Falam yaskur laha hukman Ah, fi halin wala Fihilin. fi apa Ustaz? Fihilin. Hilin. Fi hilin wala haromat Wala hormatin. hormatin. Wala hormatin la nisyanin Ustaz? Nisyana itu la li jinsi itu ya. La li jinsi. La nisyana. La nisyana apa ini Ustaz? Libi Libayani libayani ahkamiha. Jadi mudhafun ilaih ini. Oh, ahkamiha. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik ya Ibu ya. Walaupun terbata-bata membacanya tetapi tetap berusaha membaca, insyaallah Allah catat sebagai pahala ya. Amin Ustaz, amin. Barakallahu fiik Ustaz. Ya. Jadi belajar itu bukan tentang saya bisa atau tidaknya, tentang sabar atau tidaknya kita ya. Semakin walaupun kita susah nih tapi kita sabar, ingat itu setiap Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Innallah la yadau ajral muhsinin. Allah tidak akan menyanyiakan ya pahala orang-orang yang berbuat baik. Walaupun kita nggak ngerti-ngerti tapi tetap sabar dalam majelis ilmu, maka Allah anggap kita itu sebagai tolabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu apa ininya, apa fadilahnya, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Allah mudahkan dalam menuju surga, kemudian seluruh penduduk langit dan bumi meminta ampun kepadanya, memintakan ampun untuknya. Masya Allah. Jadi kok saya nggak bisa ya, kenapa? Jangan. Nggak, penting tetap sabar belajar, istiqomah, insya Allah pasti Allah berikan ya kemampuan, pasti Allah berikan ya ilmu, pasti Allah berikan pahala untuk kita. Kita lanjutkan wasakata an asya. Wasakata an asya'a, dan Allah mendiamkan sesuatu. Falam yadhkur, Allah tidak menyebutkan tentang asya itu laha, hanya kembali kepada asya itu. Allah tidak menyebutkan sesuatu itu hukman, hukumnya fihilihi, tidak halal atau tidak haram, tidak Allah sebutkan ya. La nisyana, bukan berarti Allah itu lupa. Wah, ini Allah lupa nih, ininya nggak Allah sebutkan haram halalnya, ini berarti Allah lupa, bukan. Tidak Allah bukan lupa. Itu sebagai kasih sayang Allah ya, boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Jadi Mumtaz, barakallahu fiik. Lanjutkan. Ida bagus. Ya. Farbina subhanahu yudillu wala yansi fala yabahas an hukmaha li'anallaha subhanahu wa ta'ala hakim yasad. Ya, hakim. Ini alimi yudi hakimi alim ya, baca aja nggak apa-apa Pak, baca aja nggak apa-apa, nanti juga lama-lama juga bisa kok. Jadi kita jangan takut, jangan malu-malu, baca aja walaupun salah, nanti lama-lama bisa karena terbiasa. Nanti kalau lama sering membaca insya Allah bisa ya, semangat ya. Hakimi alimi yudi'u al asyai bimawadi'iha solihatan laha. Asolihati laha. Oke.
Oke, sudah ya. Warabbuna subhanahu, dan Allah Tuhan kita, nah Allah Tuhan kita, nah la yadillu, tidak sesat, ya, walayansa, ya, tidak sesat, tidak salah, walayansa, dan tidak pula lupa. Falaya bahas an hukmiha, maka tidak boleh seseorang itu mencari. Falaya bahasu an hukmiha, tidak boleh seseorang itu mencari hukumnya. Kalau Allah diamkan, nggak usah kita cari, tidak tanya hukumnya apa, nggak usah. Li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala hakimun, ya, maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Yadaul dari kata wadoa, yadaul asya'a, meletakkan segala sesuatu itu, meletakkan sesuatu bima wadi'iha as-solihati, pada tempatnya yang benar. Allah itu tahu posisinya, yang mana yang baik dan mana yang benar, mana yang enggak baik. Itu Allah lebih tahu daripada kita. Ya. Coba perhatikan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya amma yaf'alu, tentang apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun, dan mereka lah yang ditanya. Ya, kenapa kok Allah kenapa Allah menciptakan Firaun? Ya, kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan neraka dan surga? Jangan ditanya, itu adalah perilaku Allah, itu adalah perbuatan Allah. Allah tidak ditanya, kita yang ditanya. Kalau kita menanyakan itu artinya kita su'ul adab, kita nggak bagus akhlak kita kepada Allah. Ya, kenapa Allah menciptakan orang kafir, menciptakan orang muslim? Kenapa nggak Allah ciptakan aja muslim aja semua? Ya, kenapa harus ini? Kenapa Allah ciptakan babi padahal dia haram? Nggak usah ditanya itu. Yang usah ditanyakan itu adalah perbuatan Allah, tidak boleh. Kalau kita tanyakan berarti kita kurang adab, ya, kepada Allah. Kitalah yang ditanya, ya Allah tidak akan ditanya. Nah, kita lanjutkan. Pak Nurdin, ada Nurdin? Oke, Ratnasari ada? Ratnasari? Nah, padahal Ratnasari. Fala yutruka syai'an illa hikmata, ya. Fala yatruku syai'an illa li hikmatin, maka dia tidak meninggalkan sesuatu, ya. Allah tidak meninggalkan sesuatu, ya, tidak mendiamkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Allah tidak mengharamkan, tidak menghalalkan, Allah diamkan saja, Allah biarkan, Allah tinggalkan, gitu. Ayo Allah biarkan, ya, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah. Nah, bahkan sesuatu yang Allah haramkan itu pasti juga ada hikmahnya. Ya kan, Allah haramkan babi misalnya, pasti ada hikmah dari hal tersebut. Wa'adhi ayyuhal ikhwan wal akhwat. Wa'adhi, Ustaz. Oke, sampai di sini kita, ya. Insya Allah kita nanti, walaupun nanti misalnya sudah 15 kali pertemuan, kalau masih ada masih ada materi, tergantung kesepakatan kita aja nanti. Kalau kita masih lanjut, nanti Ana lanjutkan. Tapi kalau kita nggak lanjut, ya udah berarti sampai 15 pertemuan aja. Sampai di mana kita gitu aja, oke? Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau mau kalau ujiannya Ustaz sampai beberapa, Ustaz? Di mana kita berhenti sampai 15 itu, di situ kita ujiannya. Setelah Ustaz. Apaan, ya? Oke, Wadi. Ustaz. Nanti disepakatin aja kalau sudah sampai 15 pertemuan, kalau ada materi mau dilanjut atau tidaknya, ya, kita habiskan atau tidaknya nanti tergantung kesepakatan aja.
Baik, syukran wa jazakumullah khairan jaza ala husni musyarakatikum fi hadhil qa'a al mubarakah wa liqa'n mubarak insyaallah taala naktafi bi hadzal qadar nahtatimu doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak Medan turun ke sawah, padi menguning di pagi hari, kesempurnaan tentunya milik Allah dan kesalahan itu dari kami. Makanya kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati, di dalam peti. Kalau ada kata-kata aneh yang salah jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.